terjadi di Kelurahan Ternate Baru lingkungan 4 Kecamatan Singkil, Kota Manado, yang terjadi pada secara garis besar korban ada 2 orang, yaitu AR 20 tahun, alamat Ternate Baru lingkungan 4, dan korban luka yang itu korban meninggal dunia. Untuk korban luka RP umur 28, alamat juga Ternate Baru, Ternate Tanjung lingkungan 4. Sedangkan terduga pelaku adalah saudara RL atau DK. Jadi dia punya 2 inisial nama, yaitu DK sama RL, umur 21 tahun. Alamat Desa Nampak Utara, Kecamatan Leo, Palau. Secara lebih rinci disampaikan oleh Kasar itu. Waktu dan tempat kami. Selamat sore rekan-rekan semua. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Mas bahwa memang ini di perbatasan antara lorong Kampung Argentina dengan Kampung Ternate Baru, itu kita mendapat laporan bahwa telah terjadi tarkam. Kita dapat laporan dari proses singkil, kemudian di situ proses singkil, Rayon bersama tim Resmo Polresta Manado kita langsung turun ke TKP. Ya. Dari kejadian tersebut ada 2 korban, ya, sejauh ini ada 2 korban, yaitu tadi sudah disampaikan korban pertama AR itu meninggal dunia, kemudian yang mengalami luka dari panah wayar itu ada RP, ya, di mana pelakunya yaitu RL atau BK, ya. RL atau BK ini dia 1 orang, namun dia punya 2 identitas, ya, di mana yang RL sebelum yang bersangkutan berpindah agama, kemudian yang BK setelah yang bersangkutan berpindah agama. Jadi kejadian ini sebenarnya sudah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya. 2 minggu yang lalu mungkin kalau rekan-rekan media juga sudah monitor, tepatnya di perbatasan antara Kampung Argentina dengan Ternate Baru, sudah dari 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah ada sempat terjadi peristiwa keributan. Namun di situ proses singkil, Rayon dengan Resmo sudah berhasil menetralkan situasi, dan beberapa orang yang menimbulkan keributan atau yang pada saat itu ditemukan membawa sajam sudah kita amankan, dan saat sekarang sudah dalam proses sidik ya untuk kasusnya. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ. Puncaknya kemarin di hari Sabtu pukul 23.00 WITA kejadian kembali, ya, terulang kembali, ya, tarkam, di mana di sini pelaku di motifnya adalah ingin membalas dendam terhadap warga Kampung Argentina. Jadi dia tidak ada ketika kita ambil keterangan, dia tidak, maksudnya terhadap para korban ini dia tidak ada sasaran tertentu, dia hanya siapapun itu yang warga Kampung Argentina dia akan membalaskan dendamnya, ya. Jadi ada memakan 2 korban sejauh ini yang kita temukan, ya. Jadi motifnya hanya ingin membalas dendam atas kejadian yang sebelumnya, di mana kejadian sebelumnya paman dari si pelaku ini sempat menjadi korban sasaran dari panah wayar, ya. Karena kejadian itulah dia merasa ingin membalaskan dendamnya, ya. Jadi siapapun warga Kampung Argentina dia akan membalaskan dendamnya, ya. Jadi kita juga di sini Polresta Manado di backup juga dari Subdit Jatantras Polda Sulut, ya, didampingi juga dari Subdit Jatantras Polda Sulut. Atas kerjasama tim, saling koordinasi dan komunikasi, akhirnya di tanggal 13 ya kita berhasil mengamankan pelaku, ya, pada saat itu memang pelaku tidak berada di kediaman, namun tim atas kerjasama yang solid, tim berhasil diamankan di wilayah Dendengan, ya, di wilayah Dendengan, ya. Jadi untuk barang buktinya juga langsung dikejar oleh tim, ya, sini tim gabungan kita langsung melakukan pengejaran. Jadi rekan dapat melihat barang buktinya nanti setelah
dipotong satu-satu barang buktinya. Ya, dan untuk korban sendiri yang telah meninggal dunia kita sudah melakukan proses otopsi. Jadi ada pun yang menyebabkan korban di situ meninggal dunia yaitu tusukan yang menembus di rongga paru dan mengenai jantung sedalam 15 cm. Jadi itu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasat, Ibu Kasat, bagaimana mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang lagi? Sampai saat ini ya kita tim gabungan juga di situ ada Polsek Singkil, ada tim Rayonnya Samapta, kemudian ada Resmo Polresta Manado. Kita berbagi tugas. Dalam artian berbagi tugas di bawah jam 12, ya di bawah jam 12 itu sedangkan Rayon maupun Polsek Singkil melaksanakan patroli di seputaran lokasi kejadian. Ya nanti di jam-jam kecil yaitu di atas jam 12, jam 1, jam 2 sampai yang biasanya itu keributan biasa terjadi subuh sekitar jam 4 maupun jam 3 itu nanti giliran dari Resmob untuk melaksanakan patroli di lokasi kejadian. Jadi kita saling bersinergi. Pasal, Bu. Di Kampung Ternate ini kan sudah sering terjadi dan ini juga sudah menjadi pantauan dari Polresta Manado. Sebenarnya Bu, apa sih yang terjadi di Kampung Ternate ini sehingga tawuran ini beberapa kali terjadi kan, padahal toko-toko juga sudah ketemu, sudah ngobrol, tapi tetap saja terjadi tawuran di dan mungkin ke depan apa yang akan dilakukan, Bu? Kita juga sudah langkah-langkah dari preventif maupun represif sudah kita lakukan. Preventif di sini ya mungkin dari Babinnya Polsek Singkil sudah turun untuk memberikan edukasi, melakukan pendekatan kepada baik itu lurah, ketua lingkungan, itu dari Polsek Singkil sudah turun ya untuk ibaratnya memberikan edukasi, tidak usah terpancing provokasi atau dari ajakan dari orang-orang yang untuk melakukan aksi perang kampung tersebut, takam tersebut ya. Kemudian dari represifnya, penegakan hukumnya kita proses sesuai prosedur untuk memberikan efek ya, untuk memberikan efek dan memberikan gambaran kepada warga masyarakat, oh ternyata pihak kepolisian tidak bermain dalam hal penegakan. Untuk masalah sendiri Bu, apa mungkin boleh diungkap? Kalau untuk masalah sendiri sampai sejauh ini itu adanya ya aksi basisan yang pertama korbannya dari pihak sebelah, kemudian membalaskan ke pihak sebelahnya, jadi ya masih apa ya maksudnya bahas dendam. Dari mungkin dari kasus demo ya Bu, atau Bisa jadi. untuk pasal Bu yang dikenakan Bu? Adapun pasal yang kita kenakan di sini yaitu pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Jadi, Bertanya, Bu. Ini kan kasus ricu antar kelompok. Istilahnya ricu antar kelompok. Dari ricu antar kelompok ini, adakah oknum-oknum yang dicurigai sebagai provokator? Karena biasanya kan di medsos waktu juga bisa pantau bagaimana orang untuk saling mengajak. Terima kasih pertanyaannya. Untuk siapa orang yang diduga aktor provokator di belakangnya itu sampai sekarang ya kita koordinasi dengan proses Singkil juga untuk memapping, profiling kira-kira siapa sih aktor di belakangnya. Nah, jadi kita mesti proses lidik lebih dalam, lidik lebih lanjut siapa sih aktor di belakangnya. Jadi bukan berarti ini kita sudah ungkap, oh berhenti sampai di sini, enggak. Kita juga mesti mempelajari apa sih penyebabnya, terus siapa sih yang jadi provokatornya. Himbauan Bu, Iya, himbauan ke masyarakat. Jangan mudah terprovokasi karena itu ada ancaman pidananya ya. Bagi orang yang mengajak untuk membuat keributan itu ada ancamannya ya. Nggak usah lah, mari kita sama-sama jaga situasi Kamtibmas. Mengingat apalagi ini adalah bulan-bulan politik ya, bulan-bulan politik, tahun politik ya. Mari kita sama-sama jaga situasi Kamtibmas di Kota Manado, ya, situasinya aman dan kondusif. Oke Bu, barang bukti Bu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Cukup.
Kalian ini Aman. gak ada paling ini, bengsa aja itu.